Saat Asfi pulang kerja, dia mendapati barang-barang di rumahnya berserakan di mana-mana. Ya Allah, ada apa ini? Batin Asfi memasuki rumah. Umi, teriak Asfi khawatir mencari keberadaan uminya. Tetapi dia tidak menemukan seorang pun di dalam rumahnya. Asfi, kamu pergi. Tolong Umi dan adikmu sekarang, ucap Ibu Ani yang berlari ke dalam rumah Asfi dengan nada suara tergesa-gesa dan takut. Umi dan adik saya kenapa, Bu? Tanya Asfi khawatir. Umi dan adikmu diseret paksa oleh anak buah Tuan Farel. Gara-gara hutang Umi kamu belum terbayar dan mungkin dibawa ke rumah Tuan Farel itu, sahut Ibu Ani. Astagfirullah, aku harus selamatkan Umi dan adikku sekarang, Bu, sahut Asfi meneteskan air mata karena khawatir Umi dan adiknya diapa-apakan Tuan Farel. Tapi Ibu Ani tahu di mana rumah Tuan Farel, ucap Asfi lagi. Tahu Asfi, rumahnya di depan jalan raya. Rumahnya bertingkat 3 dan nomor rumah itu 75, sahut Ibu Ani. Makasih Bu, saya pergi dulu. Assalamualaikum, ucap Asfi lalu pergi menyusul Umi dan adiknya. Waalaikumsalam, kamu hati-hati Asfi, karena Tuan Farel itu orangnya kejam, teriak Ibu Ani kepada Asfi. Rumah Farel Hartono terjaga ketat oleh anak buahnya. Asfi pun sampai di sana dan mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Ada keperluan apa kamu di sini? Ucap pria bertubuh besar dan kekar di depan gerbang kepada Asfi dengan tatapan sinis. Saya mau bertemu dengan Umi dan adik saya, sahut Asfi takut. Sebentar, ucap pria itu dan mengambil teleponnya di saku celananya. Bos, ada gadis yang datang. Dia mau bertemu ibu dan adiknya, ucap pria itu melalui telepon dan terdengar oleh Asfi. Anak buah Farel itu pun mengizinkan Asfi masuk. Ikut saya sekarang, ucap pria itu sambil berjalan ke dalam rumah. Asfi mengikuti kemana pria itu membawanya, dan pada saat sampai di dalam rumah, terlihat Umi dan adiknya dengan keadaan tangan diikat dan luka di sekujur tubuhnya. Hati Asfi saat itu seakan sedih dan sakit melihat kedua orang yang disayangi tersiksa. Umi, adik, ucap Asfi lalu memeluk tubuh Umi dan adiknya yang terduduk lemah di lantai. Asfi, kenapa kamu datang ke sini? Ucap Umi Asfi lemah. Aku mau bantu Umi, sahut Asfi menangis. Sudah, stop nangisnya, ucap Tuan Farel yang duduk di kursinya dan berlagak sombong. Jadi ini yang namanya Tuan Muda Farel Hartono. Anda ini tidak berperi kemanusiaan dan Anda tidak memiliki hati, ucap Asfi tegas dan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sebuah tamparan keras tepat di pipi Asfi. Kamu orang miskin, jaga omongan kamu. Kalau tidak, saya akan membunuhmu, tegas Farel. Saya memang miskin, tapi saya masih memiliki hati dan belas kasihan kepada orang lain, dan tidak seperti Tuan. Coba Tuan pikir bila ibu dan adik Anda disiksa begini, apakah Anda tidak sedih dan sakit hati? Ucap Asfi meneteskan air mata. Farel Hartono hanya diam membisu mendengar perkataan gadis tersebut. Hatinya seperti tertusuk pisau oleh perkataan tersebut. Tuan, maafkan anak saya, ucap Ibu Asfi lemah. Umi tidak usah minta maaf kepada orang ini, sahut Asfi. Saya hanya menuntut hak saya. Bila hutang keluarga kamu lunas, saya tidak akan melakukan semua ini, ucap Tuan Farel mulai marah. Hutang keluarga kami kepada Tuan tinggal 1 juta, dan Tuan sudah memberi kami waktu untuk melunasi hutang 2 bulan lagi. Ini belum waktunya Tuan menagih hutang, sahut Asfi. Terserah saya. Siapa bilang hutang keluarga kamu tinggal 1 juta? Total hutang kalian adalah 10 juta dengan bunganya, sahut Tuan Farel. Apa? 10 juta? Anda penipu, tegas Asfi. Saya sudah memberitahukan kepada ibu kamu bahwa meminjam uang kepada saya memiliki bunga yang sangat besar, dan ibu kamu setuju, sahut Tuan Farel. Saya mau hutang kalian lunas hari ini dan detik ini pula, tegas Tuan Farel.
Bagaimana kami bisa melunasi hutang sebanyak itu hari ini? Dan kenapa Tuhan menipu kami? Ucap Asfi. Saya tidak mau tahu. Kalian harus melunasi hutang detik ini pula. Kalau tidak, saya akan membuat keluarga kalian menderita, tegas Tuan Farel. Asfi bingung. Bagaimana dia akan melunasi hutang sebanyak itu? Sedangkan sekarang Asfi tidak ada uang sedikit pun. Daripada kamu mikir lama-lama, dan di mana kamu akan mendapatkan uang untuk membayar hutang pada saya akan memberikan keringanan kepada kamu, yaitu hutang keluarga kamu saya anggap lunas, tetapi dengan syarat kamu harus menikah dengan saya, ucap Tuan Farel. Saya tidak mau menikah dengan lelaki kejam seperti Tuan, sahut Asfi. Beneran kamu menolak tawaran saya? Kamu tidak akan menyesali kan? Sahut Tuan Farel. Cambuk ibu dan adiknya sekarang, perintah Tuan Farel kepada anak buahnya. Berhenti, ucap Asfi memberhentikan anak buah untuk mencambuki Umi dan adiknya. Baiklah, saya bersedia menikah dengan Tuan, ucap Asfi terpaksa karena tidak rela melihat Umi dan adiknya tersiksa. Jawaban yang saya tunggu, gadis pemberani. Besok juga kita akan melangsungkan pernikahan, ucap Tuan Farel penuh kemenangan.